Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan kita ya, dengan kami ya. Untuk materi kelas 2 ini, sebelum kita masuk ke materi 1, nanti kita akan membahas dulu kilas balik untuk kelas 1. Di sini kalian harus paham dulu ya, harus paham dulu tentang jaringan dasar. Jadi kalau yang jaringan dasar kemarin masih bingung, silakan dibuka lagi bukunya. Untuk yang pertama kita coba ya, kita pakai aplikasi Cisco ya. Kalian untuk kelas 2 juga harus sudah wajib bisa menggunakan aplikasi Cisco. Di sini sebagai contoh, sebelum kalian menguasai WAN ya, WAN itu kan intinya jaringan yang terhubung dengan dunia luar. Artinya jaringan kita itu sudah terhubung dengan internet gitu ya. Sebelum kalian menguasai WAN juga harus paham dulu LAN. LAN itu adalah tingkat dasar, kalian harus paham ya. LAN itu tingkat dasar, jadi kalian harus paham. Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit tentang LAN. Yang pertama kita analogikan ya, menghubungkan komputer ke komputer ya. Di sini saya akan menggunakan software Cisco. Kita akan menggunakan Cisco. Pada intinya buat kalian yang masih awam ataupun masih bingung ya, di sini kita akan mencoba, nanti kita akan membahas bagaimana cara menghubungkan antara komputer ke komputer, kemudian komputer ke hub, kemudian ke komputer dan sebagainya. Oh ya, sebelum ke WAN juga kalian harus paham tentang OSI layer, terutama 3 OSI layer dasar. Yang pertama ada physical layer ya, data link layer, dan juga network layer. Itu kalian harus paham ya. Physical cara kerjanya gimana, data link cara kerjanya gimana, kemudian network layer cara kerjanya gimana. Nah, alat layer 3 ini itu kita gunakan terus ya. Kita gunakan terus di jaringan internet ataupun komputer ya. Sebagai contoh, di sini saya akan menjelaskan yang pertama. Yang pertama adalah komputer dengan komputer atau hubungan peer to peer, komputer dan komputer ya. Saya di sini akan menggunakan simulasi. Yang pertama ya, kita akan menggunakan komputer, 2 buah komputer. 2 buah komputer ya. Di sini selanjutnya adalah bagaimana 2 buah komputer ini akan terhubung. Nah, di sini saya biar nggak lupa, biar nggak bingung, saya kasih nama. Di sini ada PC1, di sini PC2 ya. Untuk langkah kalau ada yang masih bingung menggunakan Cisco, nanti akan saya posting tutorial berikutnya ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Yang pertama, PC 0 ini saya akan rubah menjadi PC 2 ya. Dengan cara gampang kalau di aplikasi ini tinggal kita double klik, kemudian kita masuk ke config, kemudian kita kasih nama PC 2 atau berapa terserah. Kemudian setelah kita ganti nama ataupun nggak diganti nama sama aja cuman nanti kalian agak bingung ya, Setelah kalian ganti nama, selanjutnya biar bisa terhubung itu komputer itu harus dikasih IP. Ingat, nanti di komputer itu ada istilah MAC address sama IP. Jadi itu adalah nomor yang berbeda ya. Nanti selanjutnya akan saya jelaskan. Di sini kita akan ganti IP address-nya, kita isi IP address-nya ya. Di sini caranya kita dengan cara double klik atau klik satu aja. Di sini di layar desktop ini kita masuk ke IP configuration ya. Kita masuk di sini, kita isikan ya, misalkan 192.168
ya. Ini sebagai contoh, kita kopikan aja. Kemudian PC2 ini juga harus kita kasih IP biar bisa saling terhubung. Ibarat kata IP itu adalah nama ya, biar data yang kita kirim itu bisa sampai ke penerima itu harus ada namanya ya. Nah, kita klik, kemudian kita masuk di sini. Kita kalau yang tadi yang PC1 IP-nya itu kan kita setting di 192.168.10.1. Nah, untuk PC2 itu di 192.168.10.2. Yang penting antara PC1 dan PC2 itu tidak boleh sama ya, tidak boleh sama. Yang sama apa? Yang sama adalah network itu harus sama. Pak, networknya yang mana? Networknya itu yang 192.168.10 ya, itu adalah networknya. Hostnya mana? Hostnya yang angka paling belakang gitu ya. Nah, kemudian setelah itu kalian juga harus paham dulu ya, kelas A, kelas B, kelas C dan sebagainya, biar kalian tahu network mana, host mana ya. Untuk pembahasan itu nanti kita bahas di pertemuan yang lain ya, atau di video yang lain. Kemudian kalau sudah kita hubungkan ya, kita hubungkan menggunakan kabel jaringan ya, kabel jaringan. Kalau di Cisco ini di simbol ini connection ya, kita pilih. Nah, di sini kalian juga harus paham ya, harus paham untuk menghubungkan komputer dengan komputer, komputer dengan switch, komputer dengan router ya, itu penggunanya kabel apa. Kalian juga harus paham dasar penggunaan kabelnya ya. Sebagai contoh, komputer dengan komputer itu menggunakan apa? Silakan isi di komentar ya. Komputer dan komputer ini ibaratnya device yang sama ya, device yang sama. Kalau device yang sama kita menggunakan kabel cross ya. Ingat, device yang sama kita menggunakan kabel cross. Apabila untuk menghubungkan dua buah device yang berbeda kita menggunakan kabel strike ya, itu aturannya. Dan kalau kalian masih bingung bagaimana sih ya gitu ya, nggak paham dan sebagainya, kita juga bisa pakai yang otomatis ya, otomatis. Ini simbol otomatis yang tadi, ini cross, ini strike, cross dan strike ya. Ini yang otomatis. Kita pakai, coba kita akan menghubungkan pakai yang strike ya. Yang strike kita hubungkan. Strike itu simbolnya tidak terputus-putus. Ya, coba. Dan ternyata ya di sini itu merah. Merah artinya tidak terhubung ya. Coba kalau kita pakai yang cross. Pakai yang cross. Klik. Kita pakai yang cross. Silakan lewat-lewat. Bis lewat. Ya. Nah ya, kalau yang cross ini coba kalian lihat ya. Di situ pada connection, pada titik di situ terlihat berwarna hijau. Jadi artinya itu saling terhubung, cuman belum tersambung itu ya. Maaf, sudah tersambung karena tadi sudah dikasih IP address. Ya, ini sudah tersambung. Nah, untuk ngecek jadi dan tidaknya kita coba lihat ya, kita ngirim ping ya, ping dari PC1 ke PC2 dengan cara kita klik satu kali aja, kemudian masuk ke command prompt ya, kita ketikkan ping alamat tujuan 192
168.10.2. Kemudian kita tekan enter. Ya, di situ terlihat balasannya adalah TTL, ya, balasannya TTL. Jadi koneksi kita itu sudah berhasil, ya, koneksi kita sudah berhasil. Coba kalau kita ke alamat yang berbeda, misalkan titik 3, ini alamatnya enggak ada. Coba reaksinya kayak apa? Ya, ternyata, ya, coba request time out. Jadi IP ini tidak terdetek. IP ini tidak terdetek. Itu ya. Selanjutnya kalau sudah, ini tandanya kita sudah berhasil. Kita juga bisa pakai metode simulasi, ya. Metode simulasi dengan cara kita klik di sini. Kemudian dari PC 1 akan mengirim ke PC 2, ya. Oh ya, mode simulasi dirubah dulu, kemudian kita play. Ya, ini adalah jalannya data dari PC 1 ke PC 2, kemudian dari PC 2 itu laporkan bahwa data sudah sampai. Makanya PC 2 itu mengirimkan data kembali, laporan, ya. Ya, kalau kita lihat waktu time, ya, 0 itu dari PC 1, kemudian 01 menuju PC 2, kemudian dari PC 2 02 dari PC 2 menuju ke PC 1. Jadi itu adalah jalannya data apabila kita mengirim, ya, peer to peer. Jadi komputer ke komputer, ya. Ini sudah paham, ya. Yang pertama intinya adalah peer to peer itu adalah yang masih dalam satu jaringan. Karena dalam satu jaringan maka IP kita harus satu jaringan atau satu network, gitu ya. Kemudian pada video berikutnya saya akan coba, tadi kan saya menjelaskan tentang physical layer, ya, OSI layer, diantaranya adalah physical layer, kemudian data link, kemudian network. Kalau yang masuk ke physical layer itu contohnya adalah hub. Kelas 1 kalian sudah mengenal perangkat jaringan yang namanya hub, ya. Kalian juga harus paham perbedaan hub, switch, dan router. Itu kalian harus paham, ya, karena ketiga alat ini sering kita gunakan, ya, sering kita gunakan, tapi memiliki, ya, ciri khas berbeda-beda. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu hub, ya. Kelihatannya sama antara hub dan switch, bentuknya sama, cuman aslinya berbeda. Sekarang saya akan membuat 1, 2, ya, 3 buah PC. Nanti akan saya hubungkan menggunakan hub. Ya, kita ambil ini switch, kita pilih yang hub, ya, hub. Yang pertama kita hubungkan. Nah, ini untuk PC dengan hub itu kan beda device, ya. Karena beda device berarti kita pakainya kabel apa tadi? Kita pakai kabel strike, ya, karena beda device. Kita pilih yang strike, kita hubungkan. Kemudian hubungkan lagi. Ya, di sini hijau, ya. Jadi langsung terhubung. Langsung hijau, perhatikan. Kita hubungkan di sini langsung terhubung tanpa menunggu beberapa detik. Ya, tanpa menunggu beberapa menit ataupun detik maupun apalagi menit. Itu, ya. Selanjutnya nanti kita akan mencoba melihat jalannya data kayak apa. Yang pertama kita isikan dulu IP-nya.
Ya, misalkan 192.168.10.1. Satu sudah kepakai tadi ya, mengikuti nama PC aja biar enggak lupa. Ya, kemudian ini PC 4. Pokoknya intinya semua ilmu apapun kalian itu harus paham, jangan cuma hafal. Harus dipahami betul-betul walaupun lama pahamnya, yang penting paham dulu. Ya, sekarang kita coba ping. Satu 192.168.10.5. Ya, di situ TTL ya, karena kita sudah terhubung. Ya. Kemudian kalau kita lihat jalannya data, kita menggunakan ini adalah real time ya, kita menggunakan yang simulasi. Simulasi sebagai contoh, kita akan mengirim dari PC 3 ke PC 5. Ya, coba kita lihat jalannya data. Kita hapus dulu aja yang tadi, delete ya, delete semua ya dari awal. Kita lihat time di sini ya, waktu di sini 0.0. Ini data berada di PC 3 ya, data berada di PC 3. Kemudian sambil kalian perhatikan antara simulation panel ini, event list dan juga gambar ini, kita play sekarang ya. Pada detik berikutnya data itu sudah ke PC, sudah ke hub. Ya, kita perhatikan. Kita ulangi lagi ya, biar jelas. Kita matikan dulu, kita hapus. Biar saya jelaskan, biar kalian benar-benar paham. Ya, karena ini anak TKJ itu minim-minim ini harus paham. Jangan sampai di kelas 3 kalian ditanya kayak gini bingung. Ini ya, yang pertama kita arahkan untuk data itu dari PC 3 kemudian menuju ke PC 5. Nah, kemudian kita coba lihat jalannya data, kita lakukan ya. Dari PC 3 itu masuk ke hub 0 ya, port 0. Kemudian dari hub itu data disebar ke PC 5 dan PC 4, padahal yang tujuannya adalah PC 5. Nah, kemudian PC 4 itu akan disilang karena tidak merasa request data, tidak merasa meminta data, itu ya. Nah, dari PC 5 ini masuk ke, karena ini PC 5 membalas ya, masuk ke hub lagi. Di hub ini juga disebar lagi, harusnya tujuannya kan PC 3, PC 4 dikirimi data. Jadi intinya hub itu ya, setelah data masuk ke switch itu data masuk ke hub itu data akan disebarkan ke semua komputer. Apabila dalam satu hub itu terhubung ke 10 komputer, data juga akan dikirim ke 10 komputer ya. Itu kalau hub. Jadi semuanya, jadi ibaratnya kata itu lalu lintas itu sangat padat tapi tidak jelas, itu ya. Kalau disimulasikan, kalau kalian waktu SMP kemarin itu kan ada promosi ya, ada promosi masuk ke sekolah-sekolah. Kemudian setiap yang melakukan promosi dari sekolah manapun itu kan ngasih brosur ya, ngasih brosur dan sebagainya. Intinya kamu daftar atau tidak, kamu dikirimi brosur, itu ya. Jadi itu ibaratkan hub seperti itu. Jadi daftar atau tidak, kalian dikirimi brosur. Nah, hub ini juga sama ya, minta data atau tidak, kalian dikirimi data seperti itu. Karena apa? Hub ini bekerja pada layer OSI itu physical layer. Physical layer itu hanya hubungannya dengan listrik ya, tidak ada hubungannya dengan ini ibaratnya tidak mempunyai kecerdasan ya, hanya hubungannya dengan listrik. Pokoknya kalau ada data ya dikirimkan, kirim dan sebagainya ya.
Kelebihannya apa? Kelebihannya untuk saling terhubung itu cepat. Kalau kalian lihat tadi begitu dihubungkan itu langsung ya, langsung terhubung berwarna hijau kayak gitu. Kekurangannya di sini akan sering terjadi tabrakan data karena tingkat lalu lintasnya itu sangat tinggi seperti itu ya. Itu adalah pengertian atau cara kerja hub seperti itu. Kemudian saya akan menjelaskan yang kedua tentang switch. Ya, yang switch ini Pak Guru hapus aja untuk simulasinya semua. Ini saya ganti saja. Ya, saya ganti menggunakan switch. Kemudian sama kabelnya juga karena device yang berbeda menggunakan kabel strike. Ingat ya, device yang berbeda menggunakan kabel strike itu aturannya. Kalau kalian lihat silakan di sini ada hijau, kuning ya, oranye maaf ya. Kalau tadi HP itu kan langsung hijau semua, kalau ini enggak tuh ya. Jadi ini hijau, ini belum hijau, artinya itu belum terhubung walaupun sudah dikasih IP itu ya. Ya, sekarang kita lihat ini sudah, ini menunggu beberapa menit ya, beberapa detik atau menit. Ini agak lama. Jadi kenapa kok lama? Karena di sini switch itu bekerja pada layer ya, network layer. Maaf, data link ya. Maaf, bukan network, data link layer. Jadi yang diambil datanya apa? Yang diambil datanya oleh switch ini adalah MAC address ya. MAC address itu yang diambil datanya seperti itu. Jadi yang diambil data itu adalah MAC address. MAC address itu ya, ini udah hijau ya. Ini udah hijau, ini udah hijau, tinggal nunggu ini. PC 5 ke switch itu nanti akan hijau ya. Nah, ini karena apa? Switch ini sedang mengambil data, yang diambil data itu adalah MAC address. MAC address itu apa? MAC address itu adalah nomor unik ya, alamat unik yang tidak dimiliki oleh perangkat yang lain. Jadi setiap komputer, HP dan sebagainya itu memiliki MAC address sendiri-sendiri dan ini tidak bisa dirubah. Ibarat rumah ya, MAC address ini adalah rumah ya, rumahnya. IP address adalah nama-nama yang menghuni rumah itu ya, karena kalau nama kan bisa berpindah-pindah, kalau rumah kan enggak. Di situ ya kalau pindah rumah ya alamatnya otomatis berubah itu ya, ibarat kata seperti itu. Terus setelah ini terbaca semua ya, tinggal ngirim datanya gimana, coba kita lihat untuk simulasinya. Saya akan ngirim data dari PC 3 ke PC 5, PC 3 ke 5. Kemudian coba kita play ya. Maaf ya, kita ulangi lagi. Coba ya. Dari PC 3 ke PC 5. Ya. Coba kita play. Ya, itu ya.
Jadi dari PC3 itu data dikirim ke switch, kemudian selanjutnya data langsung dikirim ke PC5. Dari PC5 dikembalikan ke switch, kemudian langsung data dikirim ke PC3. Jadi PC4 ini tidak memperoleh data, gitu ya. Seperti itu. Jadi ini adalah kelebihan dari switch, gitu ya. Seperti itu. Paham ya? Jadi perbedaannya adalah pada hub itu data disebarkan semua, kalau pada switch itu data hanya dikirim ke tujuan yang tertuju, itu ya. Kira-kira ada pertanyaan? Ya silakan, kalau yang masih bingung silakan ditanyakan, bisa lewat komen juga bisa, itu ya. Silakan untuk pertemuan kali sini aja ya pertemuannya. Yang penting kalian paham dulu antara peer to peer, komputer ke komputer, jalannya data, kemudian menghubungkan 3 buah komputer dengan hub ya, jalannya data gimana, perbedaannya kayak apa, kemudian menghubungkan 3 buah komputer menggunakan switch ya, jalannya gimana, jalannya data kayak apa dan sebagainya. Itu adalah tugas kita kali ini ya. Besok, pertemuan besok kita akan mencoba membahas bagaimana sih kalau menghubungkan router ya, menghubungkan komputer dengan router ya. Itu aja pertemuan kali ini. Akhir kata, wabil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.